Buat lo yang kerja kantoran, lo sadar nggak sih, sekeras apapun lo bekerja, seloyal apapun lo sama perusahaan, gaji lo itu udah ketaker. Tunjangan lo itu udah ketaker. Gimana enggak? Kalau lo tetap stay di satu perusahaan, lo tuh harusnya udah bisa lihat masa depan lo. Karena jenjang jabatan tersebut udah sangat jelas di perusahaan, lo bisa akses di internet, karena lo bisa lihat kenaikan gaji lo tuh per tahun berapa. Kalau lo stay di perusahaan ini 5 tahun, lo dapetin gaji berapa. Tapi yang jadi masalahnya lagi adalah, seiring naiknya jabatan lo bakalan makin nambah tanggung jawabnya. Pekerjaan makin nambah, kadar stres juga makin nambah. Alhasil yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada cara lo bisa mendapatkan penghasilan lebih besar daripada gaji kantoran lo tanpa ada takerannya, tapi dengan kerja yang lebih santai? Simpelnya, omset miliaran, kerjanya cuma koloran. Di video ini gue akan bahas, stay tune sampai habis biar lo bisa ngerubah hidup lo. Balik lagi bareng gue Ugut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue mau ngebahas video yang penting banget buat teman-teman gue yang kerja kantoran tapi ngerasa dirinya itu gak cocok banget kerja di kantor, dan lu ngerasa gak puas sama apa yang lu dapatkan dari kantor lu, dan lu juga gak puas sama jenjang jabatan dan jenjang karir serta kenaikan gaji yang diberikan sama kantor lu. Karena sejujurnya kita itu dari dulu diajarkan untuk menjadi seorang pekerja. Alhasil kita sering lupa dan kita sering takut mengambil keputusan untuk kita keluar dari rat race tersebut atau perlombaan tikus tersebut untuk mendapatkan sebuah karir atau pekerjaan yang bisa menghasilkan lebih banyak tapi dengan effort yang lebih sedikit. Gue akan bahas gimana caranya lu bisa mendapatkan itu semua, bahkan nggak perlu nunggu lu tua. Karena logikanya kalau lu kerja kantoran, lu pengen punya 100 juta sebulan, lu harus nunggu mungkin umur 40 tahun doang. Let's say orang bilang, kan bisa kerja di startup, kan bisa lu kerja di McKinsey atau di Boston Consulting. Pertanyaan gue adalah, berapa persen dari total populasi Indonesia yang bisa kerja kayak gitu? Kecil sekali. Simak sampai habis. Bagian 1, cara hasilin uang banyak. Lu sadar nggak sih, kalau kita dari dulu diajarin di sekolah, kita harus kerja untuk kita bisa ngasilin uang. Sebenarnya, kita tuh nggak bisa ngasilin uang. Satu-satunya lembaga yang bisa menghasilkan uang adalah bank sentral yang mencetak uang. Kita, sebagai masyarakat, kita itu cuman memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat orang tersebut mau memindahkan uang dari kantongnya dia masuk ke dalam kantongnya kita? Banyak orang bilang adalah creating value atau memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi menurut gua, istilah memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan value kepada orang lain, itu kayak ngawang-ngawang motivator. Sekarang mari kita breakdown gimana caranya kita bisa menciptakan sebuah manfaat buat orang lain. Bagian kedua, creating value. Di bagian pertama gue udah bilang cara untuk kita memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong kita adalah dengan menciptakan sebuah value atau memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, manfaat tersebut itu diperdagangkan. Artinya apa? Kita bisa menghasilkan uang karena adanya trade atau perdagangan atau pertukaran. Contohnya, kalau misalnya gue nge-vape, gue itu butuh vape. Gue ngeluarin duit gue ke toko vape, gue dapet vape-nya, gue isep, enak, gak asam lagi habis makan. Itu adalah sebuah perdagangan. Gue dapetnya vape, orang yang jualan vape-nya dapat uang gue. Pindah dari pocket gue atau kantong gue ke toko vape yang jualan tersebut. Bukan Lu wajib banget catat yang gue omong ini. Di dunia ini ada 4 value atau manfaat yang bisa ditukarkan dengan uang orang lain sehingga uang tersebut pindah dari kantong orang lain ke kantong lu. Gue akan sebutkan secara berurutan dari yang paling kastanya terendah sampai kastanya tertinggi. Kasta yang pertama yaitu adalah waktu. Ini banyak sekali orang-orang yang melakukannya. Mereka menukarkan waktunya dan tenaganya untuk uang. Ya ini sesimpel lu jadi buruh atau jadi karyawan kantoran yang dimana lu harus absen, masuk jam 9, pulang jam 5, atau jam berapapun itu. Jadi lu akan dapetin fix selama sebulan dengan lu secara rutin kerja dari jam tersebut. Kenapa kasta ini yang paling rendah? Karena lu harus pikir gini, di dunia ini yang paling berharga itu adalah waktu. Kenapa? Karena lu nggak bisa balik lagi ke zaman lu orok. Sekarang gini nih, gue tanya, lu bisa nggak balik lagi ke rahim mak lu sekarang? Nggak bisa kan? Itulah waktu. Dan di Al-Quran pun ada wal asr, artinya demi masa. Allah pun bersumpah atas nama waktu, berarti kalau Allah sudah bersumpah, waktu itu penting banget. Sementara lu menukarkan waktu lu dengan uang yang bisa di-print sama bank sentral. Inilah yang membuat kasta terbawah. Kasta kedua adalah produk dan jasa. Kalau produk dan jasa itu adalah lu melakukan sebuah aktivitas dengan otak lu dan dengan tenaga lu untuk menciptakan sebuah produk atau memberikan jasa kepada orang lain. Contohnya, vape ini. Yang bikin ini, dia menciptakan produk vape ini. Akhirnya di-trade sama uang gua. Atau seperti videografer gua. Videografer gua memberikan jasanya. Nah, perbedaannya, kalau misalnya seorang videografer gua nih, kalau jasa, gua nggak peduli waktunya dia ngedit video gua, waktunya dia bikin motion grafiknya. Yang penting
penting gue ngeliat hasilnya bagus. That's why itu produk dan jasa. Kalau lu jualan jasa, lu tidak terkekang lagi sama waktu dimana lu mengerjakannya, apalagi jasa digital. Dan kalau misalnya lu jualan produk, gue nggak peduli produk ini dibikin 1 tahun, sebulan, 2 dasawarsa, 3 senturi, bodo amat. Yang penting ini jadi gue isep kane, enak maksudnya. Kane. That's why di kasta kedua ini, lu terlepas dari yang namanya menjual waktu. Kasta ketiga yaitu adalah menjual informasi. Lu sadar nggak sih, kalau lu nonton video-video tentang narkoba, kartel, narkos, Yosoy Pablo, Emilio Escobar, Gaviria, Plata, Orplomo gitu kan, banyak sekali orang-orang yang membocorkan informasi dan dibayar jutaan dolar. Sekarang ini di dunia internet itu merevolusi yang namanya perputaran informasi. Kalau lu jualan informasi, lu itu bisa dapetin uang yang banyak tanpa harus keluar modal yang besar juga. Contoh, kalau lu jualan vape, ya lu kan harus beli besinya, beli cartridge-nya, beli alat-alat elektroniknya. Modal untuk bikin ininya itu cukup besar. Tapi kalau informasi, itu cuma ini modalnya. Alhasil, margin atau profit dari jualan informasi itu gede banget. Contohnya lu jualan informasi adalah lu jadi content creator, lu jualan ebook, lu jualan artikel, lu buka media yang memberikan berita, lu jualan kelas, dan sebagainya macamnya. Setelah gue sadar ini di tahun 2018, yang dimana gue switch dari jualan ayam bakar, gue pindah jadi content creator. Kenapa? Karena content creator itu jualan informasi. Dan akhirnya di 2019 gue bikin kelas. Kenapa? Karena bikin kelas itu jualan informasi. Dan yang enaknya lagi adalah informasi itu direkam sekali, dijualnya bisa berkali-kali. Kasta yang keempat yang keren banget adalah lu menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Lu pasti sadar banget ini adalah investment. Lu masukin uang lu ke temen lu yang jualan kue misalnya kayak gitu. Abis itu lu dapetin bagi hasil. Lu nggak ngapa-ngapain. Lu nggak jual waktu lu cuma nyuruh uang lu sebagai budak lu untuk bekerja buat lu. Atau lu invest di pasar modal. Atau lu invest di cryptocurrency. Macem-macem. Dari 4 value yang bisa lu transaksikan ini untuk memindahkan uang dari kantong orang lain ke kantong lu, gua mau tahu, tulis di komen mana yang paling lu suka di antara 4 kasta tersebut dan alasannya kenapa. Nah, setelah lu udah ngerti gimana caranya mentransaksikan 4 kasta value tersebut, lu wajib banget menggunakan yang namanya leverage, yang pastinya lu akan tertarik sama video yang muncul di tengah-tengah ini. Langsung klik dan see you in the next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda.